Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sembahlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut
begitu besar, kasih-Nya bagi kita, hingga Dia berikan anaknya, Yesus Kristus Tuhan telah lahir, damai yang sempurna yang menghapuskan dosa manusia. Dan lihatlah terang yang bersinar yang dinyatakan bagi dunia. Bersyukurlah. Sungguh begitu besar kasih-Nya bagi kita, hingga Dia berikan anaknya, Yesus Kristus Tuhan telah lahir, damai yang sempurna yang menghapus. Dan lihatlah terang yang bersinar yang dinyatakan bagi dunia. Bersyukurlah. Telah lahir damai yang sempurna yang menghapuskan dosa manusia. Dan lihatlah terang yang bersinar yang dinyatakan bagi dunia. Bersyukurlah. Shalom, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan bersama-sama kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu. Jikalau pada kesempatan ini kami diizinkan untuk membaca dan merenungkan firman-Mu, mohon kiranya Allah berkenan memberkati kami, agar di dalam pembacaan firman Tuhan pada saat itu iman kami dikuatkan, kami terus bertumbuh di dalam. Berkati hamba-Mu, kiranya Tuhan pimpin dengan kuasa Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita membuka dan membaca Alkitab kita di dalam surat Galatia pasal yang keempat, ayat yang keempat sampai ayat yang ketujuh. Galatia pasal yang keempat, ayat yang keempat sampai ayat yang ketujuh, demikian firman Tuhan. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, masa-masa Advent adalah masa-masa di mana kita merefleksikan kehidupan kita, menyambut Juru Selamat kita, Yesus Kristus.
Ada dua hal yang saya gali dan saya bagikan untuk Bapak Ibu semua. Melalui teks ini kita diingatkan, yang pertama akan masa dan waktu itu. Kita melihat bagaimana Paulus menjelaskan kepada jemaat di Galatia yang pada waktu itu masih terikat dengan hukum-hukum Taurat. Jadi mereka adalah umat Tuhan yang pada waktu itu masih memegang tradisi hukum-hukum Taurat. Dalam bagian ini Paulus menjelaskan kemerdekaan orang-orang yang percaya, orang-orang yang ditebus dan dipilih oleh Kristus. Akan ada waktu dan masa Tuhan. Bagian yang pertama di dalam perikop ini saya ingin mengingatkan bahwa waktu Tuhan itu adalah waktu yang terbaik. Kita perhatikan ayat yang keempat. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anak. Bapak Ibu bisa perhatikan di sini bagaimana Allah bekerja menurut waktu. Banyak orang-orang Israel pada waktu itu yang menanti-nantikan akan Mesias yang hadir. Namun dalam kenyataannya pada waktu itu Mesias yang sudah lama dinantikan oleh umat Israel tidak kunjung datang. Saudara yang terkasih dalam waktu, Allah tidak pernah berbata-bata ketika menyatakan rancangan dan kehendaknya dalam kehidupan umat. Waktu Allah adalah waktu yang terbaik. Dan ketika Allah sudah bekerja menurut waktu dan rancangannya, itulah waktu yang terbaik bagi kita semua. Ketika Allah bekerja, menyatakan kemuliaannya, menghadirkan Mesias di tengah-tengah umatnya, Allah bekerja dengan luar biasa. Bukankah itu juga menjadi peringatan akan kita yang dalam kelemahan kita menantikan Juru Selamat, terus berbenah, terus memperbaiki diri, supaya kita sebagai umat menyadari bahwa waktu dan rancangan kita itu sangat terbatas. Tetapi waktu dan rancangan Allah adalah yang terbaik. Jika mungkin saat ini kita masih dalam pergumulan, jika masih dalam penantian akan doa-doa kita, sadari dan percaya bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Tuhan akan bekerja. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Tuhan pasti akan menepati janjinya. Hanya waktu Tuhanlah yang perlu kita menanti. Yang kedua, kita diingatkan bahwa kita adalah penerima janji-janji Allah, yaitu kita tidak lagi menjadi seorang hamba. Memang konteksnya pada waktu itu untuk umat Galatia yang pada waktu itu masih menghambakan diri kepada hukum Taurat. Tetapi melalui teks ini kita juga diingatkan bahwa ketika kita menerima Tuhan kita Yesus Kristus, kita juga dipanggil, dipilih untuk menjadi anak-anak-nya. Bukankah apabila kita menjadi seorang anak, kita harus menjaga nama baik Bapa kita? Bukankah ketika kita menjadi anak, kita harus mengikuti teladan kasih-Nya, teladan damai sukacita yang dihadirkan? Sebagai anak, kita tidak hanya berfokus akan warisan apa sih yang akan kita terima, tetapi sebagai seorang anak, kita punya tanggung jawab agar kita menjadikan nama Bapa kita harum, nama Bapa kita tidak tercoreng. Untuk itu, sebagai anak-anak Allah, mari kita belajar agar kita menyenangkan hati Bapa, dan melaluinya nama Tuhan terus dipermuliakan. Ibadah di tengah pekan ini Bapak Ibu, saya mengajak dua hal. Yang pertama, sadarilah waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Dan yang kedua, sadarilah bahwa kita ini anak-anak Allah. Kita punya tugas tanggung jawab untuk menyenangkan hati Allah kita, hati Bapa kita, melalui sikap hidup kita, melalui tutur kata kita, melalui tingkah laku kita. Orang dapat menyaksikan bahwa kita itu adalah anak-anak Allah. Kiranya renungan singkat ini menguatkan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami renungkan dan kami baca bersama-sama.
Kesempatan saat ini kami mau berdoa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia, bangsa yang besar yang Tuhan anugerahkan untuk kami. Kami berdoa untuk para pemimpin kami, kiranya Tuhan memberikan mereka hikmat agar boleh memimpin bangsa kami dengan takut akan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk situasi dan kondisi di tengah pandemi ini, terlebih untuk saudara-saudara kami yang saat ini mengalami musibah bencana gunung meletus di sekitar Semeru. Tuhan tolong, Tuhan lawat mereka, supaya mereka diberikan kekuatan untuk melewati masa-masa yang sulit ini. Dan kami berdoa agar pemulihan segera terjadi. Kami berdoa untuk panitia masa raya Natal, baik di gereja pusat maupun di cabang Salatiga ini. Biarlah masa-masa raya Natal ini boleh kami peringati untuk menyambut Kristus hadir dalam kehidupan kami. Berkati panitia Natal supaya boleh mengemas acara dengan baik, supaya Natal tahun ini berjalan dengan baik meskipun kami ada di tengah-tengah pandemi. Kami berdoa untuk kekhawatiran akan hadirnya gelombang ketiga dari virus corona. Kiranya ini tidak terjadi. Kiranya bangsa kami menjadi bangsa yang penuh dengan damai sejahtera dan berkat Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk jemaat yang sakit, yang bergumul dalam ekonomi, yang bergumul akan tempat tinggal, yang masih studi, yang ada di perantauan, yang bergumul akan pasangan hidup, yang bergumul akan penantian buah hati dari pernikahan. Kiranya Tuhan juga memberkati. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa seperti doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Akulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.